Oke, jumpa lagi teman-teman semua. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang soal-soal SBMPTN, khususnya mengenai pembelahan sel. Nah, kali ini ada tips dan triknya juga untuk kerjakan soal-soal tipe seperti ini. Yang pertama, langsung saja. Nah, oke, jadi pembelahan sel ada 3 macam. Ada pembelahan amitosis, nah yang terjadi pada sel prokariot, misalnya bakteri atau cyanobacteria. Di buku-buku kelas 10 biasanya ditulis dengan istilah pembelahan binar. Nah, selanjutnya pada sel eukariot, pembelahannya ada 2. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, di gambar ini kalian bisa memperhatikan perbedaan dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, kita akan membahas mungkin 4 saja ya perbedaan dari mitosis dan meiosis. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, perbedaan yang pertama yaitu mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Kemudian, perbedaan yang kedua, kalian bisa lihat pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Nah, ini dia, guys. Sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Perbedaan ketiga, pembelahan mitosis, sel anakannya bersifat diploid atau biasa disimbolkan dengan istilah 2N. Sedangkan pada meiosis, sel anakannya bersifat haploid atau disimbolkan dengan N saja. Nah, lanjut. Perbedaan yang keempat bisa dilihat dari aspek proses pembelahannya. Mitosis itu hanya 1 kali siklus ya, sedangkan meiosis ada 2 kali. Makanya biasa ada profase 1, ada profase kedua. Nah, tahapan mitosis ini ada secara umum ada 4. Biasanya sih di buku-buku menyebutkannya ada tambahan tahapan yaitu interfase atau fase istirahat. Nah, kemudian tahapannya dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tips dan trik untuk membedakan fase-fase pada mitosis ini gampang saja. Untuk profase, kita cari gambar paling jelek dan paling abstrak lah, seperti itu. Nah, jadi itu ciri khas dari profase. Pada metafase, ciri khasnya kromosomnya berjejer di tengah. Itu ciri khas dari metafase. Anafase, setelah berjejer di tengah, kromosomnya nanti masing-masing dari kromatid ini akan bergerak ke arah bidang ekuator atau kutubnya. Telofase adalah fase paling akhir di mana telah terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sehingga sudah nampak ya bentuk dari 2 sel anakan. Nah, sedangkan meiosis kalian bisa lihat di slide-nya. Dia ada 2 kali siklus. Nah, jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, lanjut lagi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, kalau kalian ingin menghafal tahapan ini agak sulit. Nah, kita akan berikan tips dan trik untuk kalian. Nah, caranya seperti ini. Nah, tahapannya ya secara berurutan. Pada mitosis ingat, promat. Promat itu singkatan dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi simpel kan? Kita tidak usah terlalu banyak menghafal. Karena kalau kita menghafal, nah biasanya nanti kita terbalik-balik mengurutkan fase-fase tersebut. Ingat saja, promat. Sedangkan pada meiosis ada 2 kali siklus, ada promat 1 dan ada promat 2. So, sekarang kita akan belajar mengerjakan soal-soalnya, guys. Perhatikan gambar tahapan mitosis berikut. Tahapan telofase, metafase, anafase, dan profase ditunjukkan oleh urutan angka. Gunakan tips dan trik tadi. Ingat, diacak ya di sini. Harusnya yang pertama adalah profase, sekarang menjadi telofase. Jadi diacak-acak dari pembuat soal.
Nah, kita pelajari tips dan triknya tadi. Telofase tadi adalah fase paling akhir. Ingat kata promat. Berarti sudah nampak pada fase telofase ini terjadinya sitokinesis serta sel anakannya sudah nampak menjadi 2. Nah, berarti sudah jelas nomor 1. Metafase, ingat ciri khasnya kromosom berjejer di tengah, pasti 3. Anafase akan tertarik ke kutub-kutub yang berlawanan, nomor 4. Dan profase, cari yang gambar paling jelek dan paling abstrak. Nah, nomor 2 pasti. Jadi urutannya apa? 1, 3, 4, 2. Yang tepat adalah B. Simpel kan teman-teman semua? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, sitokinesis yang terjadi pada proses mitosis berlangsung pada fase. Nah, ingat tadi pembahasan kita di awal. Nah, langsung kita bisa menjawab apa? Telofase. Lanjut lagi. Nah, ini soal tipe asosiasi ya. Apa yang membedakan antara pembelahan meiosis atau reduksi dan mitosis? Nah, dia berikan 4 statement, kita pilih statement mana saja sih yang benar. Kita lihat dari nomor 1, tempat berlangsungnya pembelahan. Nah, mitosis tadi terjadi pada sel tubuh atau autosom, meiosis terjadi pada sel gamet atau kelamin. Berarti betul dong, nomor 1. Nah, jika nomor 1 sudah benar, berarti D, C dan berarti C dan D itu sudah salah. Karena C kan opsinya 2 dan 4 dan D itu 4 saja. Berarti sudah salah. Nah, tinggal kita cari lagi nih. Lanjut lagi ke nomor 2. Macam anak sel yang dihasilkan. Macam anak sel yang dihasilkan. Betul ya? Mitosis menghasilkan 2 sel anakan dan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. 1, 2 sudah betul. Next, nomor 3. Jumlah kromosom sel anak. Mitosis bersifat diploid, sedangkan meiosis bersifat haploid. Nah, untuk option yang nomor 4 ini, jumlah organel sel anak. Nah, kita tidak bisa membedakannya karena tiap sel yang ada dalam tubuh itu memiliki organel yang bervariasi. Misalnya di sel otot, kita itu organel yang lebih banyak di situ adalah organel mitokondria. Jadi beda-beda ya. Oke, saya rasa dari pembahasan beberapa nomor ini kalian bisa paham. Dan semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal SBMPTN nanti dengan baik dan benar. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Thank you.